Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Ani Wirawati di materi kelas 7 IPS di bab 2 dalam materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Dalam submateri yaitu pengaruh interaksi terhadap pembentukan lembaga sosial. Kompetensi dasar yang akan kita capai yang pertama adalah mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan nilai serta norma di lembaga sosial budaya. Di tujuan pembelajaran kali ini, Ibu berharap kalian mampu menuliskan opini tentang faktor penyebab terbentuknya lembaga sosial dengan baik dan benar. Mengapa interaksi sosial sangat penting dalam kehidupan? Ya, interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama yang membutuhkan satu aturan, sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, bahwa kalian mampu menulis opini tentang faktor penyebab terbentuknya lembaga sosial, maka langkah awal perhatikan contoh peta pikiran berikut ini. Baiklah, dari peta pikiran yang kalian buat tadi, sekarang buat ke laporan sederhana dengan kerangka laporannya sebagai berikut. Pertama, yaitu pendahuluan, kedua, isi, dan yang ketiga adalah penutup. Untuk lebih jelasnya membuat kerangka laporan, perhatikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, terkait video tutorial singkat untuk pembuatan laporan atau narasi yang dikembangkan dari peta pikiran yang sudah tadi diberikan contoh oleh ibu guru di dalam materi video tadi. Nah, saatnya kita akan melihat kembali video bagaimana cara membuat laporan sederhana. Tadi dikembangkan dari peta pikiran yang berkaitan dengan kerangkanya, yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Karena ini tingkatnya nilai sederhana, makanya dalam pendahuluan ya dibuat dulu pendahuluan setelah tema itu dikembangkan dari peta konsep tadi yang ada atau peta pikiran yang sudah dibuat tadi, dipetakan ini masuk dalam kategori mana, misalkan interaksi sosial dalam masyarakat itu ya dikaitkan dengan lembaga sosial, dipilih salah satu tema yang tepat berkaitan dengan interaksi sosial itu, kemudian dikembangkan, dipilah-pilah. Oh, ini ternyata masuk di bagian A, ini bagian B, dan seterusnya. Nah, dari beberapa bagian tadi A, B, C, dan seterusnya tadi, masalah yang sudah ditemukan, kemudian dikembangkan satu saja, dibuat satu laporan sederhana, dibuat judul yang bagus, misalkan baiknya hubungan antar tetangga, misalkan seperti itu. Nah, dari itu dikembangkan menjadi sebuah laporan. Di dalam pendahuluan pertama, apa yang melatar belakangi hubungan baik dengan tetangga? Oh, misalkan
dengan adanya menjalin hubungan baik itu adalah contoh yang bagus atau perilaku yang bagus kaitannya dengan kewajiban kita sebagaimana perintah Tuhan bahwa manusia diperintahkan untuk saling bekerja sama, kemudian menjaga silaturahmi dan seterusnya seperti itu. Kemudian dalam alasan itu yang jelas dikemukakan apa yang melatar belakangi masalah itu timbul. Nah, itu dalam pendahuluan. Selanjutnya setelah pendahuluan dijabarkan dikit ya, apa yang menjadi inti daripada permasalahan itu. Misalkan bagaimana cara menjaga interaksi yang baik dengan tetangga misalkan. Nah, dari situlah kemudian masuk ke dalam isi atau pembahasan. Ceritakan tadi dari latar belakang tadi apa alasan-alasan kita menjaga interaksi dengan orang tadi diceritakan, karena dalam hal ini adalah sederhana, tidak perlu panjang lebar, mungkin hanya beberapa kalimat atau beberapa paragraf yang menjelaskan daripada permasalahan yang sebenarnya tadi ya. Nah, kemudian setelah selesai membuat yang ketiga yaitu penutup di mana berisi kesimpulan dan saran ya, atau harapan. Kesimpulan tentunya tadi menyimpulkan apa yang menjadi inti permasalahan tadi apa. Kalau tadi berkaitan dengan bagaimana menjaga interaksi yang baik dengan tetangga, nah nanti di dalam penutup itu betul-betul diambil benang merahnya, garis bawahi apa yang menjadi dasar dari kita menjaga hubungan baik dengan tetangga atau dengan orang lain. Kemudian harapannya bagaimana? Nah, tentunya harapan itu berkaitan dengan ketika suatu ada masalah, misalkan agar hubungan itu terbaik itu lebih baik lagi itu apa yang harus dilakukan. Nah, ini masuk dalam harapan ya. Jadi sekali lagi dalam laporan sederhana ini Anda kembangkan secara sederhana dulu, yang penting kerangkanya benar ya. Dari pendahuluan, kemudian Anda isi dan penutup. Silahkan mencoba, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk anak-anak semua. Baiklah, setelah kalian menyimak paparan materi yang Ibu berikan dan setelah kalian juga telah melaksanakan lembar kerja, mari kita refleksi sama-sama pelajaran hari ini. Yang pertama, apa sajakah yang telah kalian peroleh dari belajar hari ini? Yang kedua, apa kalian senang mempelajari metode hari ini? Yang ketiga, bagaimana perilaku belajar kalian tadi? Untuk materi selanjutnya, pelajari tentang lembaga sosial pada buku paket kalian ataupun melalui sumber lain untuk materi berikutnya. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja, saling menghargai, rukun, dan saling gotong royong. Sikap-sikap itu mencerminkan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Kita tidak akan jatuh oleh hadangan gunung, tetapi kerikillah yang justru yang paling kerap membuat kita jatuh terhuyung. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.